Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMKN 3 Kota Tangerang Selatan? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai logika matematika. Tahukah kamu Aristoteles adalah ahli filsafat pertama yang mengembangkan logika pada zaman Yunani kuno, sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Kala itu logika dikenal dengan istilah logika tradisional. Pada logika ini kita akan mempelajari kalimat dan pernyataan. Kalimat itu bisa kalimat terbuka, pernyataan majemuk. Kalimat dan pernyataan. Kalimat adalah rangkaian kata yang disusun menurut tata bahasa dan mengandung arti. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus keduanya. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Contoh pernyataan. Contoh A. Rasa air laut asin. B. 2 adalah bilangan prima. C. Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Pernyataan yang menyatakan pikiran tunggal disebut pernyataan sederhana, seperti contoh di atas. Sedangkan pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan sederhana dengan bermacam-macam kata hubung disebut pernyataan majemuk. Contoh, Jakarta terletak di Pulau Jawa dan ibu kota RI. Ini merupakan pernyataan majemuk. Lambang-lambang yang umumnya dipakai untuk menyatakan suatu pernyataan dalam logika adalah huruf P, Q, R, dan seterusnya untuk menyatakan suatu pernyataan. Contoh, P, hari ini cerah. Q, 2 ditambah 3 sama dengan 5. B, T atau 1 untuk menyatakan nilai benar. S, F atau 0 untuk menyatakan nilai salah. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum atau tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Dalam matematika, kalimat terbuka bisa berupa persamaan. Kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan atau berbentuk pertidaksamaan. Jadi tanda pertidaksamaan di sini tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Contoh, X tambah 1 sama dengan 3 merupakan kalimat terbuka yang berbentuk persamaan. X kuadrat dikurangi 2 kurang dari 5 merupakan kalimat terbuka yang berbentuk pertidaksamaan. Dalam logika matematika, pernyataan bisa berbentuk kesamaan atau kalimat tertutup yang menggunakan tanda sama dengan, berbentuk ataupun berbentuk ketidaksamaan, yaitu kalimat tertutup yang menggunakan tanda tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau berbentuk kalimat deklaratif biasa. Contoh, 6 ditambah 7 sama dengan 8. Ini merupakan pernyataan yang berbentuk kesamaan yang bernilai sama. 42 ditambah 13 lebih dari 20. Pernyataan yang berbentuk ketidaksamaan yang bernilai benar ya. 42 ditambah 13 itu hasilnya adalah 55. 55 lebih dari 20. Ini benar ya. Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini bernilai benar. Kerajaan Demak terletak di Pulau Sumatera. Salah. Ini merupakan pernyataan yang salah karena kerajaan Demak itu terletak di Pulau Jawa. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri atas beberapa pernyataan tunggal. Simbol-simbol logika yang digunakan dalam pernyataan majemuk disajikan dalam tabel seperti berikut ya. Yang pertama adalah negasi, lambangnya ini maknanya tidak, bukan. Kemudian yang kedua konjungsi, ini simbolnya huruf P kebalik ya, maknanya dan, tetapi, meskipun, walaupun. Kemudian 3 disjungsi, simbolnya adalah P, dibaca maknanya atau. Kemudian yang keempat implikasi, ini tanda panah ketangan. Jika titik-titik maka titik-titik. Jika ini merupakan pernyataan pertama, maka pernyataan kedua. Biimplikasi ya, tandanya tanda panah ke kanan dan ke kiri.
jika dan hanya jika. Kemudian kuantor. Ini bacanya untuk setiap ya, semua setiap. Ada 2 kuantor di sini ya. Kemudian yang kedua ini simbol E kebalik itu terdapat atau ada. Ini yang pertama untuk simbol A kebalik ini semua atau setiap ini merupakan kuantor universal, sedangkan yang di bawah adalah kuantor eksistensial. Ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Jika P adalah suatu pernyataan, maka ingkarannya dinotasikan sebagai P seperti ini ya, P di atas atau ingkaran dari P. Apabila pernyataan P bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan P bernilai salah, maka pernyataan negasi P bernilai benar. Jadi ini misalkan nih, Putri ada P pernyataan Putri memakai baju putih. Negasinya tidak benar bahwa Putri memakai baju putih. Atau bisa juga Putri tidak memakai baju putih. Ini tabel kebenarannya. Jika P itu suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya adalah salah. Jika P itu pernyataan yang salah, maka negasinya adalah benar. Notasi atau simbol ya, untuk ini kuantor eksistensial dibaca untuk setiap, semua atau seluruh, negasinya kuantor eksisten. Ini yang tadi kuantor universal, maka negasinya adalah kuantor eksistensial. Jika notasinya sama dengan, maka negasinya tidak sama dengan. Jika lebih dari, maka negasinya kurang dari sama dengan. Jika kurang dari, maka negasinya lebih dari sama dengan. Di sini ada beberapa operasi dalam logika ya. Itu yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Lambang yang digunakan adalah seperti ini ya, P konjungsi Q, dibaca P dan Q. Kata-kata yang membentuk konjungsi selain dan adalah meskipun, tetapi, sedangkan, padahal, sambil, yang, juga, walaupun. Contohnya, 5 adalah bilangan prima, namun 5 bukan bilangan genap. Bung Hatta lahir di Sumatera Barat dan meninggal di Jakarta. Ini tabel kebenaran dari konjungsi. Ini ada 2 pernyataan P dan Q ya, untuk menyusunnya. Karena 2 pernyataan, maka tabelnya adalah 2 × 2 sehingga ada 4 baris di sini. Untuk kemudian P ini adalah pernyataan pertama, susunannya adalah BBSS, sedangkan Q pernyataan kedua itu Q pernyataan kedua berarti urutannya BS BS. Nah, ini tabel kebenaran dari konjungsi. Nilai kebenaran P dan Q ditentukan oleh nilai kebenaran masing-masing pernyataan yang membangun konjungsi tersebut. Ya, jadi P dan Q bernilai benar jika keduanya benar, baris pertama ya. P dan Q bernilai salah jika salah. P dan Q bernilai salah jika ada pernyataan yang bernilai salah. Ya, jadi untuk kuncinya untuk konjungsi ini, jika keduanya benar maka P konjungsi benar. Jika ada salah satu pernyataan yang salah, maka kesimpulannya adalah. Kemudian yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau. Lambang yang digunakan adalah seperti ini ya. P disjungsi Q, dibaca P atau Q. Contoh dari suatu disjungsi. X kurang dari -5 atau X lebih dari 2. Andi meraih nilai UN tertinggi atau peringkat pertama di kelas. Tabel kebenaran dari disfungsi. Terlihat di sini untuk tabel kebenaran disjungsi, P atau Q bernilai benar jika ada pernyataan yang bernilai benar. Jadi jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka kesimpulannya adalah benar.
baris pertama pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka disfungsinya benar ya. Baris kedua pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka P atau Q bernilai benar ya. Jika ada salah satu yang benar, maka kesimpulannya adalah benar ya. Jadi P atau Q bernilai salah jika keduanya bernilai salah, terlihat pada baris ke-4 di sini. Berikutnya adalah implikasi. Implikasi adalah dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Jika P, maka Q dilambangkan sebagai P tanda panah pilih. Ini bisa dibaca jika P maka Q, P hanya jika Q, Q jika P, atau P berimplikasi Q. Pernyataan P disebut antecedent atau hipotesa atau sebab. P dan Q disebut pernyataan P disebut antecedent atau hipotesa atau sebab P, dan Q disebut konsekuen atau konklusi atau akibat. Q merupakan syarat perlu bagi P, dan P merupakan syarat cukup bagi Q. Bermakna bahwa tidak benar bahwa P terjadi tetapi Q tidak terjadi. Ditulis dengan lambang negasi dalam kurung P dan negasi Q. Tabel kebenaran implikasi. P implikasi Q bernilai benar jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama. Poin kedua, P implikasi Q bernilai benar jika antecedent bernilai salah dan konsekuen bernilai benar. Poin ketiga, P implikasi Q bernilai salah jika antecedent bernilai benar dan konsekuen bernilai salah. Terlihat di sini di tabel untuk implikasi yang diingat itu ya, yang bernilai salah saja. Jadi dua pernyataan P implikasi Q bernilai salah hanya jika P bernilai benar disertai Q bernilai salah yang baris kedua ya. Jika pernyataan pertama bernilai benar kesamaan pernyataan kedua bernilai salah, maka kesimpulannya adalah salah, selainnya benar. Kemudian biimplikasi. Biimplikasi adalah dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan lambang P tanda panah kanan kiri Q dibaca P jika dan hanya jika Q. P diimplikasi Q mengandung makna bahwa P implikasi Q benar dan juga Q implikasi P benar. Dengan kata lain, P biimplikasi Q merupakan singkatan dua implikasi, P implikasi Q dan Q implikasi P. Tabel kebenaran biimplikasi. Perhatikan di tabel ini, jika dua pernyataan P biimplikasi Q bernilai benar, jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi dua-duanya sama. Baris pertama, P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P diimplikasi Q bernilai benar. Kemudian baris keempat, jika P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P diimplikasi Q bernilai benar. Jadi ini yang harus diingat ya. Jika mempunyai kebenaran yang sama, maka P diimplikasi Q bernilai benar. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal nih ya. Soal 1. Di antara kalimat berikut yang merupakan pernyataan adalah yang mana nih di antara A sampai E ini yang merupakan pernyataan. B adalah faktor dari 12. B itu berapa nilainya? Masih berupa variabel, sehingga yang A ini bukan pernyataan. Kemudian X ditambah 3 sama dengan min 1. Sudah bisa ditentukan benar atau salah? Belum, tergantung dari nilai X-nya. Kemudian yang C, 2X kuadrat ditambah X min 1 sama dengan 0. Ini juga bukan pernyataan, ini merupakan kalimat terbuka. X adalah bilangan prima. X ini berapa?
belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Sehingga jawaban di sini yang merupakan pernyataan adalah yang poin D. Ya. Jadi poin D ini X kuadrat lebih dari 0 untuk semua X bilangan real ya. Jadi sembarang nilai X ketika dikuadratkan hasilnya sembarang nilai X lebih dari 0 jika dikuadratkan hasilnya adalah lebih dari 0 atau positif gitu. Soal yang kedua, negasi yang sesuai dengan pernyataan fotosintesis pada tanaman tidak menghasilkan karbon dioksida adalah, nah di sini ada kata tidak, maka negasinya adalah yang tidak menggunakan kata tidak ya, cukup sekali saja di sini. Yang mana di sini di antara poin A, B, C, D atau E. Jadi yang merupakan jawaban negasi dari pernyataan ini adalah yang paling benar adalah yang C. Fotosintesis pada tanaman menghasilkan karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah soal ketiga. Pernyataan berikut yang benar-benar adalah untuk poin A, 5 ditambah 5 sama dengan 12 dan 7 ditambah 7 sama dengan 14. Pernyataan pertama 5 tambah 5 itu 10 ya, berarti salah. Pernyataan kedua bernilai benar. Ini adalah konjungsi, sehingga dalam tabel konjungsi jika pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, maka kesimpulannya adalah salah. Kemudian yang B, 2 ditambah 2 sama dengan 14 atau 7 ditambah 10 sama dengan 25. Ini merupakan disjungsi. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Maka ini pernyataan bernilai salah. Kemudian poin C. Jika 4 ditambah 2 sama dengan 7, maka 2 adalah bilangan prima. Pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar pada implikasi, maka ini menghasilkan pernyataan yang bernilai benar ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kita akan menentukan nilai kebenaran dari suatu tabel implikasi ini ya. Di sini kita akan mengisi P implikasi negasi Q ya. Jadi langkah pertama adalah kita harus menentukan lingkaran dari lingkarannya B, negasinya B adalah S, lingkarannya S, lingkarannya B, S, lingkarannya S. Kemudian operasi di sini adalah implikasi ya. Jadi pernyataan pertama adalah P implikasi negasi Q. Jadi yang kita operasikan adalah yang ini, kolom pertama dan kolom yang barusan kita buat ya. Pada operasi implikasi, ketentuan implikasi jika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah, maka kesimpulannya adalah S. Kemudian baris kedua, pada implikasi pernyataan pertama bernilai B, pernyataan kedua bernilai B, maka kesimpulannya adalah B. Kemudian jika pernyataan pertama bernilai S, pernyataan kedua bernilai S, maka kesimpulannya adalah B. Jika pernyataan pertama bernilai S, pernyataan kedua bernilai B, maka kesimpulannya adalah pada implikasi bernilai B, sehingga hasilnya S, B, B, B. Jadi jawabannya adalah yang poin C. Lanjut ke soal nomor 5. Kita akan mengisi tabel ini ya. Urutan nilai kebenaran yang sesuai dengan pernyataan majemuk P dan negasi Q implikasi P. Kita akan buat tabelnya dulu untuk tabel kebenaran P.
Singa B B F G B F B S. Kemudian negasi P S B S. Tahu kan ya negasi B ini, negasi B itu benar itu salah, salah, benar, benar, salah, salah, benar. Kemudian yang berikutnya kita sudah menentukan negasi C-nya, kemudian kita buat P konjungsi lingkaran P. Jadi yang kita gunakan adalah kolom yang pertama dan kolom yang ketiga dengan operasi konjungsi. B konjungsi S, hasilnya adalah S. B konjungsi B, B. S konjungsi S, S. S konjungsi B, S. Setelah kita tentukan P konjungsi ini negasi Q, maka kita akan buat satu tabel lagi P konjungsi negasi Q, ini yang sudah kita buat tabel tadi. Kemudian kita implikasikan dengan P. Jadi yang dipakai adalah yang keempat dan yang ini ya. Jadi yang ini dulu nih bacanya dari P konjungsi negasi SB implikasi. Maka kesimpulannya adalah B. B B. Berarti pada implikasi penilai B. S S, maka penilai B. S S penilai B. Sehingga pada soal ini jawabannya adalah yang C. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang C ya. Demikian materi logika matematika pada hari ini. Jangan lupa selalu berlatih dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.